Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil yang sedang dirundung oleh 3 orang remaja SMA demi mengambil semua uang yang ada di dalam dompet miliknya. Ketiga remaja itu nampak senang sebab merasa mendapatkan jackpot dari bocah culun nan polos yang sebenarnya adalah anak orang kaya. Mereka bertiga lalu berniat pergi dari sana, namun Tsukasa berteriak memohon agar mereka mau mengembalikan uang miliknya. Teriakan itu jelas membuat mereka bertiga sangat marah. Tetapi untung saja, seorang berandalan baik meneriaki mereka bertiga yang tentu saja membuat ketiga remaja nakal itu langsung mengalihkan amarahnya terhadap Murakoshi. Sebelum pergi, Murakoshi sempat bertanya tentang siapa nama dari Tsukasa serta mengingatkannya untuk menjadi lebih kuat dan berani di masa depan. Kata-kata itu sebenarnya nampak sangat sederhana diucapkan, namun siapa sangka malah membuat Tsukasa menjadi termotivasi hidupnya dan berharap di masa depan bisa menjadi seperti Murakoshi yang bisa menaiki sepeda motor yang kelak akan menjadi sebuah legenda di antara para gangster. Ore wa Murakoshi Hiroakiってんだ。覚えとけ。Murakoshi Hiroaki。誰かに憧れたのはこの時が初めてだった。Beberapa tahun pun berlalu, Kiriki Tsukasa yang sudah beranjak dewasa memutuskan untuk kabur dari rumah demi bisa menjadi pria sejati dan bergabung ke salah satu gangster yang ada di sana. Motivasi hidupnya tentu saja Murakoshi, apalagi sebelum dia menghilang, Murakoshi adalah orang yang telah menyatukan para berandalan. Terlebih lagi, karena Murakoshi telah meninggalkan motornya di suatu tempat, Tsukasa malah menjadi semakin termotivasi ingin menemukan di mana keberadaan dari motor legenda itu. Lantaran motor tersebut menjadi impian para berandalan yang ada di distrik ini. Karena jika sampai motor itu bisa dikendarai oleh seorang pria, maka pria itu akan benar-benar menjadi pria sejati di antara para preman. Saat ini telah banyak pria membara dari generasi baru berjuang memperebutkan posisi puncak baru, sehingga menciptakan era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan inilah Bad Boys The Movie 2025. Tsukasa saat ini sedang terlihat duduk di pinggiran sungai sambil menunggu rombongan gangster bis melintas di dekatnya. Tak lama, rombongan gangster bis pun melintas dan Tsukasa segera bergegas membuntuti rombongan tersebut sampai dengan tempat markas mereka menggunakan sepeda bututnya itu. Di markas gangster bis, Takama Kazutoshi yang merupakan ketua sementara dari gangster bis memberikan instruksi kepada semua anggotanya jika mereka harus lebih kejam lagi kepada musuh-musuh mereka. Dan jangan sampai mereka diremehkan oleh geng lainnya meskipun mereka sendiri salah. Tak lama, Tsukasa datang memecahkan formasi rapat harian gangster bis. Dia lalu mengutarakan keinginannya yang dengan ingin bergabung jadi salah satu bagian dari mereka. Mendengar hal tersebut jelas membuat mereka semua tertawa. Karena dari penampilannya saja, tidak mungkin pria culun itu pandai dalam berkelahi. Kazu pun yang merasa kalau pria yang ada di hadapannya itu meremehkan gangster bis, lalu meminta Maeda untuk maju, memberikan pelajaran kepada bocah culun yang datang ke tempat mereka.
バカが甘いわけねえだろうが。Melihat ada peluang untuk kabur, Tsukasa pun segera bergegas pergi dari sana menggunakan sepeda bututnya, yang tentu saja membuat semua anggota gangster bis marah dan berniat membawa kembali bocah culun itu ke markas mereka. Tsukasa terus melajukan sepedanya, hingga membuat dia malah tak sengaja menabrak mobil milik Kawanaka Yoji yang sedang terparkir. Tsukasa pun langsung meminta maaf, namun karena mengira kalau Yoji merupakan anggota dari bis, dia pun terus bersujud meminta maaf serta berjanji tidak akan menjadi preman dan masuk bergabung ke dalam geng lagi. Yoji pun dibuat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tsukasa, namun melihat keberadaan gangster bis di sana, dia pun sedikit mengerti dengan ketakutannya pria itu. Maeda dan kawan-kawan lalu menantang Yoji karena dia dianggap teman dari cowok culun itu. Namun setelah Kazu datang ke sana memperingatkan mereka kalau mereka semua bukanlah lawan dari Yoji, mereka pun lalu segera pergi dari sana tanpa bisa berbuat apa-apa terhadap Tsukasa. Tsukasa yang mengetahui kalau Yoji bukanlah bagian dari anggota bis merasa agak lega. Namun Yoji tidak mau melepaskan dirinya sebab Tsukasa harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi kepada mobilnya itu. Yoji pun lalu menghitung-hitung kerugian yang dialaminya, dari mulai biaya perbaikan mobil hingga sampai kerugian mentalnya yang terjatuh. Akan tetapi, Tsukasa nampaknya tidak terlalu memperdulikan hal itu sebab dirinya teralihkan dengan motor-motor yang dipakai oleh kawanan Yoji. Eiji yang senang mengetahui kalau Tsukasa sangat mengerti tentang motor-motor di sana menyambut dirinya dengan tangan terbuka meskipun dari luar Tsukasa terlihat sangat bodoh dan culun. Hisao lalu mencoba menenangkan Yoji dan memintanya untuk melupakan masalah pribadi dirinya. Karena melihat tampang dan kelakuan dari Tsukasa, nampaknya dia tidak akan bisa mengganti biaya perbaikan mobilnya. Tak lupa sebelum Tsukasa pergi, Eiji memberikan kartu nama bengkel agar di kemudian hari dia bisa mampir kapan saja di tempat ini. Akan tetapi setelah kepergian Tsukasa, mereka bertiga dikejutkan oleh adanya sebuah amplop berisikan ratusan ribu yen yang ditinggalkan Tsukasa di sana untuk biaya perbaikan mobil milik Yoji. Oi, mate! ごめんよ。ありがとうございます。君さ、 Mereka bertiga pun kini menyambut dan memperlakukan Tsukasa seperti bos saja. Bahkan saking senangnya mereka terhadap Tsukasa, apapun masalah dirinya, mereka bertiga siap untuk membantu Tsukasa. Tsukasa pun lalu teringat jika dia sangat menginginkan motor legendaris, jadi jika mereka bertiga bisa membantu dirinya menemukan motor legendaris, impiannya selama ini pun akan menjadi kenyataan. Mereka bertiga pun tertawa mendengar hal tersebut, sebab keberadaan dari sepeda motor legendaris itu sendiri sampai sekarang hanya menjadi legenda bagi kalangan para berandalan. Akan tetapi, jika dirinya ingin menjadi seorang preman, mereka bisa dengan mengubah penampilan dirinya. Tsukasa tak menyangka kalau dirinya sangat keren menggunakan setelan baju ini. Namun hal itu belumlah cukup bagi dirinya sebab mereka bertiga akan juga merubah penampilan dari dalam dirinya. Malam harinya, mereka bertiga pun mengajak Tsukasa untuk mampir ke klub malam demi meningkatkan level percaya dirinya. Tsukasa terlihat malu-malu dan tidak percaya diri. Sebab kenapa juga mereka harus membawanya ke tempat ini untuk membuktikan semua itu kepada mereka. Tsukasa yang bingung harus berbuat apa di sana dimintai oleh Yoji untuk menggoda salah satu wanita di sana. Tetapi karena sebelumnya dia tidak pernah mendekati wanita ataupun berbicara banyak dengan lawan jenis, Tsukasa terlihat sangat kaku dan cupu di depan mereka semua. Merasa kalau dia tidak akan bisa melakukan apapun di dalam klub malam itu, Tsukasa pun memilih untuk keluar dan duduk di depan klub malam sambil menunggu Yoji beserta dengan yang lainnya sedang membungkus para wanita di sana. Tak lama seorang wanita nan polos yang bernama Kumi pun keluar dari dalam dan sama seperti halnya Yoji, keberadaannya di sana lebih disebabkan karena teman-temannya yang mengajak dirinya dan sepertinya sejak pandangan pertama itu mulai timbul rasa di antara mereka berdua. Tak lama Maeda dan kedua temannya tak sengaja melintas di depan kafe yang kemudian berusaha membawa wanita yang bersamanya sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan Tsukasa siang hari tadi. Dan bersamaan dengan itu, Yoji beserta dengan yang lainnya juga kebetulan keluar dari dalam klub malam. Yoji lalu meminta Eiji dan Hisao untuk tidak melakukan apa-apa agar mereka bisa melihat juga bagaimana pendirian dari teman baru mereka.
Dengan jiwa seorang pria sejati, Tsukasa meminta Maeda untuk tidak mengganggu teman wanitanya. Namun karena Maeda malah memukulnya, Tsukasa pun terpaksa harus melakukan sesuatu untuk menghentikan perbuatan dirinya. Oh, yaru janai ka. Tak lama sang manajer klub malam pun keluar, yang lalu meminta mereka semua untuk segera pergi dari klub malamnya tersebut. Tentu saja, perbuatan kepahlawanan yang dilakukan oleh Tsukasa itu membuat Kimi semakin terpesona dan berharap di masa depan mereka berdua bisa bertemu lagi. Sesampainya di markas, mereka bertiga memuji tindakan Tsukasa yang berani bertindak demi menyelamatkan wanita tersebut meskipun dia mencoba menyangkalnya. Eiji lalu memberikan Tsukasa selimut dan mempersilahkan dirinya untuk tinggal di sini, sebab sekarang dia telah menjadi bagian dari kelompok ini. Tsukasa sangat senang mendengar hal tersebut, karena untuk pertama kalinya dia mempunyai teman sejati dan setidaknya impiannya yang ingin menjadi seorang preman sedikit demi sedikit bisa terwujud. Esok paginya mereka berempat ke kedai mos langganan Yoji, yang pemiliknya merupakan ketua geng Gokurakucho generasi ke-7 yang bernama Toshi. Tsukasa sangat senang bisa melihat seorang kepala geng di hadapannya, namun tidak dengan Toshi yang nampak ragu melihat Tsukasa di sana, karena dia terlihat nampak sangat bodoh. Yoji lalu meyakinkan Toshi kalau dia sebenarnya sangat kuat, namun memang wajahnya sangat bodoh demi menutupi kekuatannya itu. Di hadapan mereka semua, Toshi pun lalu bercerita kalau saat ini zamannya perang antar geng. Dia kemudian menunjukkan peta persebaran 10 geng terbesar di sana, yang saat ini bis menguasai wilayah yang paling luas sebab mereka mempunyai pasukan serta kekuatan paling besar di antara semua gangster-gangster di sana. Saat ini memang Kazulah yang memimpin, tetapi jika orang pertama bis nantinya sampai keluar dari penjara, mungkin mereka akan bisa menguasai distrik ini. Tetapi meskipun bis adalah yang terkuat, gangster Neck adalah yang paling keji demi mencapai tujuan mereka, dan saat ini sedang berseteru dengan gangster Gokurakucho. Hiro merupakan pemimpin dari Neck, dan demi menghancurkan Gokurakucho, dia rela melakukan apa saja. Selain kedua geng tersebut, masih ada Kate, Dragon Shiryu, Dracula, dan lain sebagainya, dan posisi dari geng Gokurakucho sendiri hanya sebesar biji jagung di antara wilayah kepungan gangster Neck. Toshi ingin sekali memperluas wilayah Gokurakucho sebelum dia pensiun. Maka dari itu, dia memohon dengan sangat kepada mereka berempat untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Yoji langsung menolak permintaan Toshi, sebab dia ingin hidup damai tanpa harus memikirkan sesuatu hal yang merepotkan dirinya. Akan tetapi gara-gara Tsukasa yang tiba-tiba mengatakan kalau mereka berempat menyetujui permintaan dari Toshi, mau tidak mau, dengan terpaksa, Yoji, Eiji, dan Hisao ikut bergabung melawan gangster Neck. Segera setelahnya, Tsukasa mencoba berlatih kata-kata pembukaan sebelum dia bertarung dengan Neck di taman bermain, dan tak sengaja dilihat oleh Kumi yang kebetulan melintas di dekat sana. Kumi lalu menundukkan kepalanya untuk sekedar berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Tsukasa tempo hari. Tsukasa pun meminta Kumi untuk tidak memikirkan hal tersebut, sebab yang saat ini dia tanyakan apakah bertemu dengan Kumi di sini itu merupakan mimpi atau bukan. Tsukasa lalu meminta Kumi untuk mencubit pipinya, dan dari situ jalinan ikatan cinta di antara mereka berdua pun mulai bersemi. Kumi pun meminta nomor kontak dari Tsukasa, namun karena Tsukasa tidak mempunyai nomor WA, dia lalu memberikan kartu nama bengkel sebab setiap hari dirinya berada di sana. Melihat Tsukasa yang sedikit dimabuk cinta membuat Yuji agak sedikit memperingatkan dirinya untuk tidak berlebihan dalam menyikapi hal tersebut, karena di tempat ini tidak ada yang lebih populer dibandingkan dengan dirinya. Eiji yang melihat tingkah konyol mereka berdua pun lalu mengingatkan kalau seharusnya mereka berdua lebih serius menghadapi situasi sekarang bila sampai perang tiba-tiba pecah. Mereka bertiga mungkin siap kapan saja menghadapi perang itu, tetapi bagaimana dengan nasib dari Hisao yang dulunya merupakan bagian dari gangster Neck itu sendiri? Apalagi Hisao dan Hiro, ketua saat ini, dulunya merupakan sahabat baik sebelum sebuah masalah memutuskan ikatan pertemanan di antara mereka berdua. Hisao pastinya tidak ingin terjadi peperangan di antara kedua gangster tersebut. Maka dari itu, diam-diam dia pergi sendirian ke markas Neck menemui Hiro demi memohon agar Hiro tak melanjutkan peperangan melawan gangster Gokurakucho. Mengingat pertemanan di antara mereka berdua, Hiro pun mengiyakan permintaan Hisao. Tetapi itu hanyalah sebagai pengalihan sebab Hiro tidak ingin para serangga yang ada di wilayahnya itu bisa melebarkan sayap mereka.
小さな虫けらでも目の前ひらひら飛ばれると潰したくなるんだよな。変わらねえなてめえは。Hisao pun sampai ke markas dengan tubuh yang penuh luka, yang tentu saja membuat Tsukasa, Yoji, dan Eiji tidak bisa menerima perlakuan dari gangster Neck terhadap kawan mereka. Mereka bertiga lalu menuju ke kafe untuk mendapatkan strategi dalam menyerang markas Neck dari Toshi. Dengan berbekal denah 3 dimensi yang sudah disiapkan oleh Toshi, Toshi pun berencana menyerang markas Neck dengan membaginya menjadi 2 kelompok, satu menyerang langsung dari depan dan yang lainnya menyerang dari belakang. Sementara itu, Kumi yang ingin sekali bertemu lagi dengan Tsukasa menyambangi bengkel Eiji berbekal kartu nama yang sudah diberikan oleh Tsukasa kepada dirinya. Dia lalu masuk ke dalam mencari keberadaan orang di dalam sana. Namun siapa sangka bersama dengan itu, beberapa anak buah Hiro telah sampai ke bengkel bermaksud menghancurkan bengkel. Tetapi melihat keberadaan dari Kumi, mereka bertiga malah berniat ingin membawa Kumi sebagai sandera mereka. Dan Hisao yang saat ini sedang beristirahat di sana tak sengaja mendengar teriakan dari luar, dan setelah melihat kalau wanita yang diculik oleh anak buah Hiro adalah pujaan hati Tsukasa, dia pun lalu bergegas menuju ke kedai untuk menceritakan kejadian penculikan itu kepada Tsukasa. Tsukasa yang marah berusaha pergi menuju ke markas Neck sendirian, namun Yoji mencegahnya sebab jika mereka bertiga ikut serta Tsukasa ke sana, itu akan jauh lebih memudahkan mereka semua untuk mengambil kembali Kumi dari tangan mereka. Melihat semangat dari Tsukasa, Toshi pun memberikan motor kesayangannya kepada Tsukasa. Karena sepertinya akan terlihat sangat cocok bila sepeda motor miliknya itu dibawa oleh dirinya. Sebelum mereka pergi, Hisao pun sedikit bercerita tentang masa lalu dirinya yang sempat bersitegang dengan Hiro hanya karena dia menganggap Hisao sebagai penghalang sebab adanya pemilihan ketua berikutnya, padahal Hisao sendiri tidak peduli dengan posisi ketua. Neck bisa menjadi sebrutal ini karena Hiro. Jadi jika mereka tidak menghentikan Hiro sekarang, di masa depan dia akan menjadi lebih brutal daripada ini. Mereka berempat pun segera melajukan sepeda motor menuju markas gangster Neck dan membagi menjadi 2 kelompok sesuai arahan strategi dari Toshi sebelumnya. Tsukasa dan Yoji menyerang dari depan, sementara Eiji dan Hisao menyusup dari belakang demi bisa menuju langsung ke tempat Kumi disekap meskipun ada beberapa aral rintangan menghadang mereka. Kumi sendiri yang kini berada di dalam ruangan tersembunyi malah akan mendapatkan perlakuan asusila dari 2 orang yang menjaganya. Tetapi belum itu terjadi, tiba-tiba sesosok misterius menyerang mereka berdua. Berhasil mengalahkan 2 orang di sana, Eiji dan Hisao lalu masuk ke dalam ruang penyekapan. Namun di sana, mereka berdua tidak menemukan keberadaan Kumi, melainkan hanya 2 orang penjaga yang sudah terbaring lemas. Sementara itu, Tsukasa beserta dengan Yoji terus masuk ke dalam aula utama dan masih berusaha menghabisi para anggota Neck yang berusaha menghentikan aksi yang mereka berdua lakukan. Hiro lalu mendatangi mereka berdua, yang kemudian memukul wajah Tsukasa karena hanya dianggap pemeran figuran saja. Yoji yang tidak menerima itu lalu maju menantang Hiro, namun Tsukasa mencegahnya karena ini adalah pertarungan di antara mereka berdua. Hiro yang menganggap pertarungannya dengan Tsukasa telah berakhir, malah mendapatkan sebuah pukulan yang sangat keras dari Tsukasa. Kumi-chan wa ore ga mamare! Tsukasa berencana melepaskan pukulan terakhirnya kepada Hiro, tetapi sebuah teriakan dari Kumi menghentikan langkahnya itu. Kumi mencoba melindungi Tsukasa, namun Tsukasa enggan Kumi melakukan itu agar dia bisa melakukan pertarungan akhir dengan Hiro. Hiro pun juga bangkit kembali, bersiap menyerang Tsukasa, tetapi teriakan Erika yang datang dengan menenteng tongkat bisbol membuat Hiro agak keder terhadap dirinya.
Tsukasa yang bingung pun dengan keadaan saat ini diberitahu oleh Kumi jika wanita tersebutlah yang telah menyelamatkan dirinya. Hiro hanya bisa menerima semua pukulan dari Erika tanpa bisa melawan balik sebab Erika merupakan wanita yang paling dicintainya saat ini. Setelah semua berakhir, Kumi mengobati luka-luka yang didapatkan oleh Tsukasa. Eiji yang melihat itu hanya bisa tersenyum dan tidak bisa memutuskan Tsukasa itu apakah kuat atau lemah. Yoji pun mengatakan kalau Tsukasa hanyalah bodoh, namun orang bodoh yang belak-belakan ternyata tidak seburuk itu juga dan mungkin dia bisa benar-benar menaiki sepeda motor legendaris. Malam harinya di dalam Cafe Mouse, Toshi pun mendapatkan sambutan dari semua orang atas kerja kerasnya yang selama ini telah menjadi pemimpin baik generasi ke-7 gangster Gokurakucho. Dan karena ini merupakan malam terakhirnya menjadi seorang pemimpin, dia pun juga telah memilih 2 orang kandidat untuk menjadi penerusnya, yaitu Yoji dan juga Tsukasa. Dia lalu meminta mereka berdua untuk maju ke depan, menghabiskan sebotol lemon peras yang dia berikan, dan apabila salah satu dari mereka bisa menjadi orang pertama yang bisa menghabiskan itu, maka orang itulah yang akan menjadi ketua generasi ke-8. Mereka berdua bersaing hebat dalam menghabiskan minuman tersebut. Namun Yoji yang sedari awal tidak menginginkan posisi ketua, terlihat lebih santai dan membiarkan Tsukasa menjadi ketua generasi ke-8. Dengan bangga, Toshi menyerahkan estafet seragam tempur kebanggaan Gokurakucho kepada Tsukasa, serta memintanya untuk memberikan kata-kata sambutan pertamanya setelah menjadi ketua. Di depan mereka semua, Tsukasa mengatakan jika dia akan menjadi ketua gangster Gokurakucho yang paling hebat sepanjang masa, dan akan mendapatkan motor legendaris yang menjadi impian dari para preman. Sementara itu, di dalam sebuah terowongan jalan, Kazu pun menemui Dano Hidenori yang merupakan ketua sesungguhnya dari gangster Beast. Dia baru saja keluar dari penjara dan berniat mengambil alih pucuk ketua dari Kazu yang selama dia di penjara menjadi pemimpin sementara gangster Beast. Sebelum dia pergi, Kazu memberikan informasi kalau saat ini Gokurakucho telah mengganti ketuanya dan konon katanya kekuatannya melebihi Hiro sang pemimpin gangster Neck. Dano tidak peduli akan hal itu, sebab jika orang itu lebih kuat dari Hiro, semua akan menyenangkan pada akhirnya. Dan ternyata, selama Dano di terowongan tersebut, dia telah menghabisi sekelompok gangster yang mencoba mengeroyoknya. Berita keluarnya Dano telah sampai di telinga Hisao, dan mungkin setelah ini target dia selanjutnya adalah Gokurakucho. Yang mereka berdua khawatirkan itu bukan karena kapan Dano menyerang, namun sikap dari Tsukasa yang kurang berwibawa sebab saat ini dia adalah ketua dari gangster Gokurakucho. Tetapi bukannya memikirkan perkataan mereka berdua, Tsukasa malah meminta mereka untuk tidak serius memikirkan hal tersebut sebab jika Gokurakucho menyerang lebih dulu Beast, bukankah mereka akan menjadi yang terhebat setelahnya. Tsukasa pun menemui Kumi di taman kota yang kemudian mengajak Kumi berjalan-jalan menaiki motornya menuju ke pinggiran pantai menikmati sore hari yang indah. Meskipun Kumi sangat senang bertemu dengan Tsukasa, tetapi hatinya sangat khawatir sebab dia mengetahui kalau Tsukasa beserta dengan teman-temannya akan berperang melawan gangster lainnya. Dia tidak paham dengan apa yang terjadi, tetapi apakah peperangan ini harus terjadi? Tsukasa pun mulai bercerita tentang masa lalunya di saat dia bertemu dengan idolanya yang dulu pernah berpesan kepada dirinya untuk mencari teman yang cocok karena jika suatu saat dia bertemu dengan mereka, maka akhirnya dia akan menjadi seorang pria sejati. Maka setelah saat ini dia telah menemukan teman-teman yang seperti itu, Tsukasa tidak ragu untuk menyerahkan segalanya demi mereka. Kumi sedih mendengar hal tersebut, sebab dia sangat khawatir bila setelah ini dirinya tidak bisa bertemu lagi dengan Tsukasa. Malam harinya ketika Tsukasa berada di kedai, Toshi bertanya tentang bagaimana rasanya setelah menjadi ketua. Tsukasa pun tidak tahu harus menjawab seperti apa. Sebab setelah dirinya menjadi ketua, Tsukasa merasa kalau dia tidak pantas menjadi ketua karena banyak orang yang dekat dengan dirinya malah khawatir. Toshi tertawa mendengar itu, sebab dia merasakan hal yang sama dengan dirinya dulu. Tetapi itu hanya sementara karena pasti akan tiba waktunya di mana dia bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Keesokan harinya di suatu tempat, Dano terlihat menyerang gangster Neck sendirian tanpa ampun. Setelahnya, dia pun berniat untuk pergi dari sana. Tetapi Hiro masih mencoba mencegahnya sebab semua ini belum berakhir. Dano yang melihat semangat dari Hiro lalu mintanya untuk berpura-pura tidur saja. Sebab jika dia sampai menantangnya berkelahi lagi, nyawanya mungkin tidak akan bisa terselamatkan. Malam hari setelah Yoji minum kopi di sebuah coffee shop, dia didatangi oleh Kazu yang memintanya untuk ikut dirinya sebab dia akan menuntaskan masalah yang terjadi di antara mereka berdua. Yoji pun mengikuti kemana Kazu pergi.
hanya demi mendengarkan curhatan darinya yang sebenarnya sangat menginginkan Yoji untuk bergabung bersama Beast, demi bisa mencapai puncak seperti mimpi mereka dulu. Kaju terpaksa berpikir seperti itu, sebab Dano sekarang seperti sebuah mesin yang terus menginginkan sebuah pertarungan sampai lawannya hancur. Yoji langsung menolak permintaan tersebut, sebab semenjak Kaju bergabung dengan Beast, dia telah melupakan mimpi itu. Terlebih lagi, orang yang akan mencapai posisi puncak itu adalah Tsukasa, dan pasti suatu hari dia akan menaiki sepeda motor legendaris. Tak ingin berlama-lama menguasai distrik ini, Kaju pun segera memimpin semua anggota Beast untuk menyerang Gokurakucho, tak peduli mereka di mana dan juga sedang melakukan apa. Dan itu dimulai dari Eiji dan Hisao yang sedang berada di toko bunga milik Hisao. Mereka pun juga tak lupa menyerang ke Deimos tempat anak-anak Gokurakucho berkumpul, menghancurkan semua yang ada di dalam tanpa tersisa. Tsukasa yang saat ini sedang berada di bengkel dikejutkan oleh salah satu anggota Gokurakucho yang terluka memberitahu dirinya kalau kedai dalam kondisi yang hancur. Tsukasa pun segera bergegas menuju ke kedai untuk melihat sendiri situasi yang tengah terjadi. Toshi yang melihat keberadaan Tsukasa di sana hanya meminta Tsukasa menjaga Gokurakucho sebab hanya dirinya lah saja yang bisa terus melanjutkan mimpi Gokurakucho untuk menguasai semua wilayah ini. Dengan diliputi rasa marah, Tsukasa pun lalu meminta bawahannya untuk mengumpulkan semua anggota Gokurakucho. Tetapi karena dia mendapati laporan kalau ternyata semua orang Gokurakucho telah diserang secara mendadak oleh Beast, membuat pikiran Tsukasa diselimuti rasa amarah yang begitu besar. Kumi yang saat ini bersama dengan Erika mendapat sedikit wejangan dari dirinya agar Kumi lebih berpikir secara luas, karena jika dirinya terus mengkhawatirkan Tsukasa, itu malah akan membuat pikiran Tsukasa bercabang kemana-mana. Dan kuatkanlah dirimu, karena dunia orang yang dia cintai memang seperti ini. Kaju pun menemui Dano yang terlihat tengah berlatih menggunakan samsak. Dano sebenarnya agak jengkel kepada Kaju, sebab kenapa dia harus menyerang musuh-musuh mereka dengan serangan mendadak, sedangkan dirinya bisa bergerak sendiri menggunakan kekuatannya. Apalagi Beast bisa sampai di puncak tertinggi itu berkat dirinya. Setelah memantapkan hati dan jiwanya, Tsukasa pun memakai seragam kebanggaan Gokurakucho untuk menyerang Beast sendirian. Dia tidak peduli dengan bagaimana nasibnya sebab bagi Tsukasa, membalas dendam perlakuan Beast terhadap semua teman-temannya itu jauh lebih penting daripada sekedar nyawanya. Kumi sempat menahan kepergian Tsukasa, namun mendengar tekad yang kuat dan Tsukasa berjanji kembali dengan selamat, Kumi pun melepas kepergian Tsukasa. Di hadapan semua anggotanya, Kazi memberikan apresiasi kepada mereka semua sebab yang tersisa dari Gokurakucho hanya Tsukasa dan juga Yoji. Namun tak lama setelah itu, Tsukasa pun muncul, yang kemudian menantang mereka semua untuk bertarung dengan dirinya. Kazi pun mengabulkan permintaan Tsukasa, tetapi Dano menahannya sebab dia ingin melihat seberapa jauh kekuatan dari Tsukasa. Sudah tak mampu memberikan pukulan yang berarti untuk Dano, Tsukasa pun masih harus mendapatkan sabetan tongkat dari Kazu bertubi-tubi hingga akhirnya Yoji datang ke sana menahan sabetan tongkat dari Kazu. Yo-chan, omae no aite wa ore daro. Tak lama semua anggota Gokurakucho yang terluka pun datang ke sana. Begitu juga gangster Neck yang menuntut balas atas perbuatan Dano tempo hari, dan pertarungan seru di antara ketiga gangster pun dimulai. Dano yang merasa kalau anak buahnya terlalu lama, akhirnya turun tangan sendiri membantai satu persatu musuh yang ada di sana. Pertarungan di antara dua sahabat lama yang dulu sempat tertunda akhirnya juga terjadi di tempat tersebut. Pertarungan puncak di antara Dano dan Tsukasa pun juga terjadi, agar mereka bisa menyelesaikan pertarungan ini demi menentukan tentang siapa yang pantas menjadi penguasa di antara mereka.
Tsukasa terlihat sangat kewalahan, namun mendapatkan dorongan semangat dari teman-temannya, Tsukasa bangkit yang kemudian mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Sama-sama mendapatkan semangat dari rekan-rekan mereka berdua, membuat mereka berdua semakin termotivasi. Meskipun Tsukasa kalah melawan Dano, tetapi Dano yang sudah kembali bertarung jadi seperti dulu, meminta Tsukasa untuk kembali menantang dirinya suatu hari, sebab Dano merasakan kebahagiaan yang dulu sempat hilang di saat dia berkelahi dengan dirinya. Tsukasa, Yoji, Eiji, dan Hisao kini berada di rumah sakit untuk menyembuhkan semua luka-luka mereka akibat pertarungan terakhir mereka. Meskipun dalam pertarungan terakhirnya Tsukasa kalah, dengan lantang dia mengatakan kalau berikutnya dia pasti akan menang melawan Dano dan akan menjadikan gangster Gokurakucho menjadi yang terbesar di distrik ini. Yoji, Eiji, dan Hisao pun hanya bisa menyemangati dan mendukung dengan apa yang diinginkan oleh Tsukasa. Begitu pula Kumi yang datang ke sana, karena sekarang dia adalah pacar dari ketua generasi ke-8 dari gangster Gokurakucho. Dan sebelum film berakhir, setelah mereka berempat keluar dari rumah sakit, mereka disambut oleh semua anggota Gokurakucho. Tsukasa sangat tersanjung mendengar itu, dan setelah ini dia berjanji akan menjadikan Gokurakucho menjadi yang terkuat agar dia juga bisa mendapatkan sepeda motor legendaris yang selama ini dia inginkan. Dan di bagian mid credit, Dano memasuki sebuah gudang untuk membuka sebuah mantel penutup yang ternyata di dalamnya berisikan sepeda motor legendaris. Dia lalu berbicara sendiri, kalau mau meraih puncak, dia beserta dengan semua anggota gengnya harus kompak bekerja sama, dan jika semua itu sudah terlewati, maka dia akan berjanji menaiki motor yang dulu pernah dimiliki oleh Murakoshi-san. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!